Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita pada malam hari ini masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Ini adalah pertemuan 137 di majelis Bulughul Maram. Alhamdulillah, kita masih di hukum seputar menguburkan jenazah. Sekarang mulai kita mengantarkannya kepada kuburan. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah di hadits 553, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaihi. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakan, percepat langkah kalian bil jenazah, dengan membawa jenazah, yaitu alat pikul untuk memikul jenazah, itu keranda. Fa in taku solihatan, jika jenazah itu adalah jenazah yang soleh, faqairum tuqaddimunaha ilaihi, maka itu adalah yang terbaik dari yang kalian dahulukan, kedepankan ke kuburan. Tapi kalau tidak soleh, maka itu adalah yang paling buruk yang kalian letakkan di atas pundak kalian. Jadi jenazah soleh atau tidak soleh, percepat. Kalau soleh, maka terbaik yang kita kedepankan di kuburannya. Dia cepat dapat nikmat kubur, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dibukakan tempat tinggalnya di surga, dia melihatnya, maka cepat segerakan. Tapi kalau tidak soleh, maka itu adalah yang paling buruk yang kita simpan di rumah, yang paling buruk yang kita simpan di atas pundak kita, maka segera. Ini hadis kata beliau muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lewat hadis ini, pertama beliau ingin menyampaikan kepada kita hukum membawa jenazah ke kuburan. Karena kan sudah kita mandikan,
kami solati. Sekarang kita membawanya ke kuburan. Apa hukum membawa jenazah ke kuburannya? Maka hukumnya sama dengan menguburkannya. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Iya. Wajib kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang yang menguburkannya, gugur dosa dari kaum muslimin yang lain. Maka membawa jenazah ke kuburan juga fardu kifayah. Kenapa bisa? Pertama, hadis yang kita baca tadi. Segerakan bawa jenazah ke kuburan. Dalil kedua, kaidah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka hukumnya wajib. Menguburkan mayat wajib, maka mengantarkannya ke kuburan wajib. Ini terkait dengan hukumnya. Kemudian di sini di hadis ini utamanya kita segerakan dalam penyelenggaraan jenazah. Utamanya kita segera. Kita tidak undur-undur dan tidak akhirkan. Iya. Ini sangat nampak di lafaz hadis asri'u bil jinazah. Segerakan jenazah. Ini adalah perintah. Dan asal dalam perintah adalah wajib. Asal dalam perintah adalah wajib. Ini dinukil oleh para ulama rahimahumullah ta'ala sebagian mereka. Menukil wajibnya kita segerakan mengantar jenazah ke kuburannya, segera menguburkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sunnah kita kalau lagi pikul jenazah berjalan cepat. Tidak lari tapi berjalan cepat. Iya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-muradu bil isra' faqul masyil mu'tad. Yang diinginkan dengan berjalan cepat artinya di atas jalan biasa. Tidak juga lari, tapi di atas jalan biasa. Di atas jalan biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini merupakan pendapat keumuman ulama dalam pembahasan fikih. Saking dianjurkannya untuk segera kita bawa jenazah ke kuburan, itu dianjurkan kita berjalan cepat ketika mengusungnya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala belum mengingkari kalau ada orang mengusung jenazah, mikul jenazah, jalan cepat. Apalagi pakai hitungan langkah aturan. Jalan pelan. Belum mengingkari apa? Abu Bakar mengingkari jalan pelan dalam membawa jenazah ke kuburan. Belum berkata, laqad ra'aituna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nakadu narmil biha ramla. Saya melihat kami di masa Nabi membawa jenazah hampir lari. Maksudnya saking cepatnya jalan. Kecuali kata Imam Nawawi, jika dikhawatirkan
akan jatuh jenazah, itu tentunya kita tidak boleh melakukannya. Tapi asalnya di masa sahabat itu dikenal mereka itu menyegerakan jenazah. Bahkan ketika diusung ke kuburan, mereka berjalan cepat. Ini dilihat oleh Abu Bakar, disaksikan oleh Abu Bakar di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tentunya hadis sangat jelas dalam masalah ini. Iya, yang kita baca tadi. Kemudian para ulama kita seperti Imam Nawawi juga menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah taala masalah siapa yang memikul jenazah, memikul kerandanya. Ini mumpung lewat di hadis ini, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yahmilul jenazah illa rijal, sawa'un kana al-mayyit dzakaran aw untha, wala khilaf fi hada. Kata beliau, tidaklah memikul jenazah kerandanya kecuali laki-laki, sama saja apakah mayatnya laki-laki atau perempuan. Ini tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat. Iya. Kenapa harus laki-laki bukan perempuan? Mereka berkata, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, li'anna nisa'a yad'ukna 'anil haml wa rubbama kashafa minhunna syai'un law hamalna. Karena perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki badannya ketika memikul jenazah, mengusung kerandanya, dan terkadang juga tersingkap sedikit dari auratnya kalau dia memikulnya. Nah, ini alasannya dipilih laki-laki. Dipilih laki-laki. Cara mengusungnya adalah bebas. Ya, diusung dengan pundak ini kiri ataupun kanan, ya, tidak diatur berapa orang di depan, di tengah, di belakang. Enggak. Para ulama hanya menyatakan diusung, dipikul dengan pundak. Kenapa? Dari mana kita ambil faedah ini? Hadis yang ada di hadapan kita. Kalau itu jenazah bagus, baik, maka itu jenazah yang terbaik yang kalian kedepankan ke kuburannya. Tapi kalau jahat, maka itu adalah yang paling buruk yang kalian letakkan di atas pundak kalian. Jadi diletakkan di sini, di pundak, kiri atau kanan. Kiri ataupun kanan. Ini sunnahnya dalam memikul jenazah. Kemudian hadis berikutnya, kata Imam Al-Hafidz bin Hajar rahimahullah, hadis 554, wa anhu, darinya juga, itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalaini al-'azimain. Muttafaqun alaihi. Wa li Muslim hatta tud'a fil lahad. Wa lil Bukhari man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yubraq min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mithlu uhudin. Keutamaan
mensolati jenazah, kemudian mengantarkannya ke kuburan. Beliau sampaikan di sini beberapa riwayat lafaz hadis. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, untuknya pahala 1 kilo. Siapa yang menyaksikannya sampai di kuburan, sampai dikuburkan, baginya 2 kilo. Dikatakan kepada Nabi, apa itu 2 kilo? Maka kata Nabi, seperti 2 gunung besar. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, siapa yang menyaksikan jenazah sampai di lahat, sampai di kuburan, baginya 2 kilo. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, siapa yang mengikuti jenazah muslim, siapa yang mengikuti jenazah muslim karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, adalah dia bersamanya sampai disolati, sampai dikuburkan selesai, maka sungguh dia kembali dengan 2 qirat. Setiap qirat seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Ini hadis Masya Allah. Utamanya kita mensolati jenazah, itu pertama. Kita akan mendapatkan pahala 1 kilo. Ini semua orang bisa lakukan. Pahala 1 kilo. 1 gunung Uhud. Tapi siapa yang punya kesempatan lebih, dia sholat dan mengantarkannya ke kuburannya, maka ini lebih utama. Baginya 2 kilo. 2 gunung Uhud. Ini keutamaan Masya Allah. Sangat besar. Tentunya bagi seorang muslim yang ketika mensolati jenazah dan mengantarnya ke kuburannya, harap pahala. Itu syaratnya ikhlas. Ikhlas. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari, imanan wahtisaba. Karena keimanan dan mengharap pahala. Jangan sampai kita lupa itu niat. Mengharap pahala di sisi Allah. Jangan sampai kita antar sholat tanpa niat. Antar tanpa niat. Harus hadir niat. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita 2 kilo. Jika sampai mengantarkannya. Kalau hanya sampai mensolati 1 kilo. Iya. Ini tentunya sangat terang dan jelas sekali apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang punya kesempatan mensolati jenazah, apalagi sampai mengikuti, mengantarkannya ke kuburan, mengantarkannya ke kuburannya. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, qala Syafi'i wal ashab. Berkata Imam Syafi'i dan para teman-teman kami dari mazhab Syafi'i, yustahab lirijal ittiba' al-janazah wa hadha mujma'un alaihi lil ahadits sahihah fihi. Dianjurkan
bagi laki-laki untuk mengikuti jenazah hingga dikuburkan. Ini perkara yang disepakati. Ini adalah perkara yang disepakati berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak ada silang pendapat. Dan dianjurkan bagi laki-laki untuk mensolati dan mengantarkan orang yang meninggal di antara mereka sampai ke kuburannya. Bahkan dalam hadis yang sahih dan akan datang nanti di kitab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Kata beliau, di antaranya wa idza mata fattabi'u. Kalau dia meninggal, ikutilah jenazah. Antar. Itu ternyata sebagai hak muslim terhadap muslim yang lain mengantarkan jenazahnya. Iya. Kemudian setelah itu kita baca lagi hadis berikutnya terkait dengan mengantar jenazah. Hadis 555, wa an Salim an Abi. Dari Salim dari bapak. Bapaknya Salim Abdullah Ibn Umar, karena ini Salim cucunya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Salim dari bapak radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a an-nabi wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amama al-janazah. Rawahu al-khamsah wa sahih Ibnu Hibban wa 'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Kata beliau dari Salim dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahasanya dia melihat Nabi, Abu Bakar, Umar berjalan di depan kalau mengantarkan jenazah. Mereka jalan di depan jenazah. Kalau ini hadis sahih, maka nanti menunjukkan sunnahnya kita itu sebagai pengantar jenazah di depan. Ini hadis riwayat Imam 5. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, tapi dianggap cacat oleh Imam Nasa'i dan juga sekelompok ulama hadis yang lain bahwa ini adalah hadis mursal. Ucapannya tabi'in. Dan memang ini hadis dhaif dari Abdullah bin Umar. Bahkan ini tidak sahih karena dari jalur Sufyan ibn Uyainah dari Zuhri dari bapaknya, berkata Imam Nasa'i, hada khata'un, ini salah. Ini salah. Yang benarnya ini Salim yang dia bilang saya melihat Rasulullah sementara dia tidak hidup di masa Nabi. Dia seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tapi kenapa penulis bawakan untuk menjelaskan kepada kita satu masalah, yaitu kalau kita mengikuti jenazah, di mana kita jalan? Di depan, di belakang, atau di kiri kanan? Para ulama rahimahumullah dalam pembahasan fikih, karena tidak adanya hadis yang sahih, yang jelas, dalam masalah ini, mereka pada dasarnya membolehkan ketika kita mengantar jenazah untuk berjalan di depannya, di belakangnya, kanannya, kiri, dibolehkan. Cuman mereka berselisih memilih mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Ini saja yang diperselisih. Ada yang berpendapat utama di depan. Ada yang berpendapat utama di belakang. Ada yang berpendapat utama di kiri dan di kanan. Iya. Jadi mereka berselisih pendapat
terkait dengan yang utamanya. Terkait dengan yang utamanya. Iya. Kalau mau memilih yang lebih sesuai dengan lafaz hadis yang lebih bagus adalah kita di belakang. Kita di belakang. Karena lafaz hadis man ittaba'a jenazah, siapa yang mengikuti jenazah. Kata Syekh Al-Albani, mengikuti itu di belakang. Karena hadis yang mengatakan Nabi berjalan di depan, Abu Bakar berjalan di depan, Umar berjalan di depan, dhaif. Sehingga yang sahih adalah hadis yang mengikuti jenazah itu berjalan di belakang. Ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, walaupun boleh di depan, boleh di samping kiri dan kanan, tapi lebih utama kita di belakang. Lebih utama kita di belakang. Ini terkait dengan mengantarkan. Apakah naik kendaraan atau jalan kaki? Para ulama sepakat. Kalau kembali boleh naik kendaraan. Tidak ada silang pendapat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqu ala annahu la ba's birrukub firruju. Sepakat para ulama, tidak mengapa kita naik kendaraan saat kembali dari mengantar jenazah. Yang masalah sekarang adalah saat pergi. Saat mengantar jenazah, boleh nggak naik kendaraan? Ini yang dipermasalahkan. Sebagian ulama seperti orang-orang Syafi'iyah, kebanyakan dari mereka memakruhkan naik kendaraan kalau antar. Kalau pergi mengantar, kalau kembali tidak apa-apa. Tapi kalau pergi, mereka makruhkan. Sebagian ulama lain lagi, ya, seperti sebagian Hanabilah, mereka mengatakan tidak apa-apa naik kendaraan, cuma lebih utama berjalan kaki saat mengantarnya. Sekarang tinggal apa dalil dari dua pendapat ini? Karena para ulama fikih terbagi dua terkait dengan mengantar jenazah. Orang-orang Syafi'iyah, mereka berdalil dengan hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW melihat ada beberapa orang naik kendaraan saat mengantar jenazah, belum berkata ala tasdahiyun, tidakkah kalian malu? Inna malaikatallahi ala aqdamihim wa antum ala dhuhurid dawab. Sungguhnya malaikat Allah jalan kaki antar jenazah, kalian di atas kendaraan. Kalian tidak malu? Ini dalil mereka yang mengatakan makruh. Hanya saja hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Bakar ibn Abi Maryam, dia adalah dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif, sehingga dalil yang dipakai dhaif. Pendapat kedua sekarang gimana? Pendapat kedua yang mengatakan boleh naik kendaraan, tapi lebih utama kalau kita jalan kaki. Apa dalil? Nabi SAW kalau mengantar jenazah selalu jalan kaki. Selalu berjalan kaki. Tapi ini perbuatan Nabi. Sunnah kita jalan kaki. Tapi kalau kita naik kendaraan, boleh. Kalau kita naik kendaraan, boleh. Kecuali kata para ulama rahimahumullah, kuburannya jauh. Jangan kita di Makassar pergi kubur di Sudiang, jalan kaki maka itu. Iya.
Belum lagi di perjalanan susah kalau kita jalan kaki mengantar jenazah dengan keadaan kuburannya jauh. Makanya kata para ulama rahimahullah bahwa asalnya jalan kaki lebih utama. Boleh naik kendaraan jika dibutuhkan. Boleh naik kendaraan jika dibutuhkan ketika mengantar jenazah. Ketika mengantar jenazah. Kemudian berikutnya lagi kita baca lagi satu hadis terkait dengan perempuan. Tadi kan semua bicara tentang mengikuti jenazah laki-laki. Perempuan gimana? Hadis 556. Kata beliau radhiyallahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, "Wan ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, nuhina nittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina muttafaqun alaih." Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak ditekankan pelarangannya kepada kami. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Membahas tentang hukum mengikuti jenazah bagi seorang perempuan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat terkait dengan perempuan mengantar jenazah. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Mayoritas ulama mulai dari kalangan sahabat sampai ulama fikih setelahnya mengatakan mengikuti jenazah hukumnya makruh bagi perempuan, dibenci. Ini pendapat mayoritas ahli fikih. Dari sahabat ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abi Umamah, Aisyah. Demikian pula ulama-ulama setelahnya seperti Masruq, Al-Hasan Al-Basri, An-Nakhai, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam As-Tsauri, Az-Zuhri. Iya, ini menukil makruh. Sementara Ibn Hazm, sebagian Hanabilah, sebagian Syafi'iyah menukil akan haramnya perempuan mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah. Apa dalil yang menyatakan makruh? Hadis yang ada di hadapan kita. Kami dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan pelarangannya. Berarti dilarang berjazah. Dilarang tapi tidak diharamkan. Berarti ini di tengah. Makruh. Makruh. Adapun yang mengharamkannya, mereka berdalil dengan awal hadis. Nuhina an ittiba'i jenazah. Kami dilarang mengikuti jenazah. Kami dilarang mengikuti jenazah. Dan asal daripada larangan kata mereka haram. Dan mereka punya dalil-dalil yang lain ya, tapi tidak keluar dari dhaif. Jadi perputarannya adalah hadis yang ada di hadapan kita. Yang mengatakan haram adalah berdalil dengan awal hadis. Kami dilarang. Yang mengatakan makruh berdalil dengan penutup hadis. Tidak ditekankan pelarangannya. Dan itu yang pendapat yang benar. Boleh, tapi makruh. Beda laki-laki, sepakat para ulama. Mengantar jenazah. Kalau perempuan,
boleh tapi makruh. Ini pendapat yang benar. Dan ini pendapat mayoritas ahli fikih. Mayoritas ahli fikih dan mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat. Ini selesai dari masalah mengikuti dan mengantarkan jenazah. Kita ambil lagi nanti insyaallah hadits yang berikutnya sampai nanti di masalah menguburkan. Nanti sudah masalah menguburkan. Nanti lagi insyaallah kita akan membacanya. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, itu tentunya kebiasaan yang salah ya. Menunda mandi jenazah karena kalau sudah dimandi harus dibawa, tidak ada hubungannya. Seorang itu boleh mandikan jenazah hari ini, besok ditunggu. Kalau memang ada maslahat yang mau ditunggu. Iya. Orang alasannya kenapa kita mandikan saat sudah mau dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan, supaya nanti menjaga ada sesuatu lagi yang keluar. Masalah itu saja. Kenapa kita nanti akhirkan mandinya sebelum kita kafani dan solati, serta mengantarkan ke kuburannya, dikhawatirkan keluar lagi cairan saat disimpan. Ini kan mengharuskan nanti mandi lagi, tambah lagi 2. Itu saja alasannya. Adapun alasan di orang awam, khurafat. Itu mereka pemalu. Tidak orang mandikan jenazah dengan cepat, kemudian disolati. Siapa tahu banyak yang mensolati. Banyak perempuan yang mau solati dulu di rumahnya. Yang datang solati. Kan lebih bagus. Tidak ada masalah. Adapun di orang awam itu khurafat. Ada pemalinya mereka. Tidak ada pemali. Ini masalah ya maslahat saja. Wallah. Iya, kalau kita bisa jelaskan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah kalau begitu kita tutup. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi nanti pembahasan ya masih tentang jenazah ini. Alhamdulillah masih banyak hadis ini, tapi tinggal penutupnya. Itu sampai nanti menguburkan, kemudian setelah menguburkan kita di kitab jenazah ini itu sampai hadis nomor 582. Sekarang kita 557. Jadi masih lumayan, sedikit lagi. Insyaallah taala kita akan lanjut terus sampai selesai. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.